Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang, rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa hadurkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah banyak memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu, kita masih dalam pembahasan tentang al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, dan sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang telah lalu, yang dimaksud dengan iman dengan hari akhir adalah al-imanu biyaumil qiyamah, iman dengan hari kiamat, yang mana diantara buah yang akan didapatkan oleh seorang muslim dan muslimah yang mengimani hari kiamat adalah dia akan mendapatkan dorongan untuk mengerjakan amal-amal ketaatan. Bahkan dia semakin bersemangat mengerjakan amal-amal ketaatan karena dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari dimudahkan dan diberi keteguhan ketika menjawab pertanyaan di alam kubur yang diajukan oleh dua malaikat Allah, Al-Munkar dan An-Nakir. Kemudian dia diluaskan kuburnya dan hadis-hadisnya sahih semuanya. Lalu diberi cahaya dalam kuburnya, lalu diberi nikmat kubur. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu, sehingga kuburnya disempitkan, dihimpit oleh tanah kubur. Kemudian tidak diberi cahaya, gelap sampai hari kiamat, dan selalu mendapatkan siksa kubur. Didatangkan seorang makhluk yang buruk rupa, membawa pemukul dari besi, dipukulkan ke tubuhnya, hancur berkeping-keping tubuhnya. Tidak ada mendengar suaranya kecuali jin dan manusia. Hewan-hewan mereka mendengar suaranya dan ketakutan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara
buah dari beriman dengan hari akhir adalah seorang takut berbuat maksiat dan dia tidak ridho dengan perbuatan maksiat dikarenakan dia takut siksaan dan azabnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian faidah yang ketiga, buah dari mengimani hari akhir yang ketiga, ini sudah kita baca ya. Saya hanya mengulang kembali kemudian kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Beriman kepada hari akhir ini sebagai hiburan bagi seorang yang beriman. Jika dia tidak mendapatkan secuil dari dunia ini, Allah menghiburnya dengan kenikmatan yang abadi di akhirat, dengan surganya, dengan pahala akhirat yang abadi selama-lamanya. Sehingga seorang yang beriman ketika dia luput, tidak mendapatkan secuil dunia, dia tidak seperti orang-orang kafir bersedih hati berkepanjangan, tidak. Karena dia yakin apa yang di dunia ini tidak seberapa dibandingkan apa yang ada di akhirat. Sekarang kita lanjutkan para jamaah rahmatullah taala pembacaan kitabnya. Masuk pembahasan yang berikutnya, halaman 55. Judul pembahasan kita adalah wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhiri, dan digabungkan kepada keimanan dengan hari akhir adalah al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Digabungkan dengan keimanan kepada hari akhir adalah beriman dengan semua yang akan terjadi sesudah kematian. Jadi rentetan hari akhir itu kan dimulai dari seorang meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan apa para jamaah? Al-qiyamatus sughra, kiamat kecil ya. Dimulai dari seorang itu meninggal dunia. Taib. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin beliau mengatakan dalam kitabnya Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan akidah Islam, beliau rahimahullah taala berkata wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhiri, dan digabungkan, diikut sertakan dengan keimanan kepada hari akhir adalah juga al-imanu, seorang diwajibkan mengimani bi kulli ma yakunu, semua apa saja yang akan terjadi ba'dal mauti, sesudah kematian. Apa yang terjadi para jamaah? Mithlu, seperti di sini beliau menyebutkan satu persatu, tapi karena kitab ini ringkas ya tidak dibahas keseluruhan hadis-hadisnya atau keseluruhan ayat-ayatnya. Diambil satu atau dua ayat atau satu atau dua hadis. Al-hamzatu, yang pertama yang akan terjadi sesudah kematian adalah pertama fitnatul qabri, pertanyaan yang akan diajukan di dalam kubur. Disebut dengan fitnah. Pertanyaan itu disebut dengan apa? Ujian. Fitnah itu artinya ujian. Apa yang dimaksud dengan fitnatul qabri, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum? Wa hiya su'alul mayyiti. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan yang diajukan kepada mayit. Jadi setiap orang mati ditanya ba'da dafnihi, sesudah dia dikuburkan, ditanya tentang siapa? An rabbihi, yang pertama ditanya tentang siapa yang dia sembah, siapa sesembahannya. Kalau terjemahan biasanya diterjemahkan bebas itu siapa Tuhannya, itu kurang tepat. Yang betul siapa sesembahannya. Jadi ditanya siapa yang dia sembah, bukan siapa yang menciptakan dia. Karena semua orang kalau ditanya siapa yang menciptakan dia, semua mengatakan Allah. Walaupun kadang-kadang ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Allah, tapi intinya adalah Allah. Tapi giliran ditanya siapa yang kamu sembah, berbedalah di situ manusia. Ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan ada yang menyembah makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan ini para jamaah diajukan kepada siapa? Kepada mayit.
Setiap kali seorang itu meninggal dunia pasti ditanya dengan pertanyaan ini saat dia sudah dikubur. Jadi di dalam hadis para jamaah rahmatullah taala, seorang itu apabila sudah selesai penguburannya dan pentakziah, pengiring jenazah sudah meninggalkan area pekuburan atau pemakaman, maka dia dikehendaki oleh Allah dalam hadis ini ya, hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan selainnya. Maka dia dibuat oleh Allah Ta'ala mendengar suara sandal-sandal yang dipakai kembali. Kenapa demikian? Karena disunahkan ketika kita masuk kuburan itu untuk melepas sandal-sandal kita. Sebagaimana sebuah hadis, suatu hari Nabi melihat ada seorang masuk area pekuburan tetap menggunakan sandalnya, memakai sandalnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya sahiba asibtiyatain, wahai pemilik dua sandal. Kata Nabi, alki, lepaslah kedua sandalmu. Disuruh oleh Nabi SAW untuk melepasnya. Para ulama membahas, para jamaah, kenapa kalau kita masuk pekuburan disuruh melepas sandal? Yang pertama alasannya, tidak boleh kita merendahkan apa yang dikubur, merendahkan siapa yang dikubur. Karena bentuk perendahan diantaranya adalah menginjak-injak kuburan dengan sandal dan sepatu. Kemudian juga duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan itu maksudnya apa? Yaitu duduk di antara dua batu nisan. Itu tidak boleh. Kalau kita sedang menunggu jenazah dikuburkan dan belum selesai, belum tuntas dikuburkan, kita boleh duduk-duduk, tapi jangan duduk di atas dua batu nisan. Duduklah di jalan-jalannya, di sela-selanya, yang bukan di antara kepala dan kaki. Yang jadi masalah, mungkin masalahnya sama di Jombang, di Pare, di Kediri. Kuburan-kuburan kita ini, kuburan kaum muslimin tidak teratur, acak-acakan penataannya, sehingga kadang-kadang ketika kita masuk pekuburan, apalagi yang membawa jenazah, keranda itu sulit untuk menghindari menginjak itu. Kalau itu tidak berdosa karena dia tidak sengaja melakukannya, kondisinya darurat. Tapi kalau makam pahlawan teratur itu tidak akan terinjak para jemaah. Maka boleh saya katakan makam yang sesuai dengan sunnah itu makam pahlawan. Kenapa? Teratur ya, sehingga kita tidak menginjak-injak. Kemudian batu nisannya pun satu. Di zaman Nabi kebanyakan batu nisan itu satu, tapi boleh dua. Hanya yang afdal satu. Maka pahlawan pinten? Satu batu nisannya, di kepala saja. Taib. Kemudian diteliti oleh seorang kiai besar dari Pare, insya Allah bapak-bapak yang jamaah pengajian lama atau tokoh-tokoh ormas hafal dengan kiai ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Yazid rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah perintisnya kampung Arab Inggris di Pare, menguasai 8 bahasa asing. Ayahanda dari Kiai Haji Dr. Andes Nur Hasan Yazid MM. Kiai Haji Nur Hasan ini tokoh Muhammadiyah Kabupaten Kediri, dan beliau juga guru saya. Kalau Kiai Haji Ahmad Yazid ini pamannya atau pakliknya nenek saya. Beliau itu meneliti para jemaah. Penelitiannya adalah mengapa Rasulullah melarang kita memakai sandal ketika masuk kubur. Itu sudah ada penelitiannya. Ternyata istilah dulu, kalau sekarang saya tidak tahu ya, mungkin ada istilah terbaru. Jasad renik yang ada di kuburan itu, yang keluar dari badan-badannya mayat itu, dibawa oleh hewan-hewan kecil, itu akan naik melalui sandal kita ke tubuh kita. Tapi kalau kita nyeker atau tidak memakai alas kaki, jasad renik itu justru tidak naik. Ini yang ajaib ini. Yang ajaib di situ para jemaah. Jadi kalau kita memakai alas kaki, dia malah naik ke tubuh kita. Kalau kita nyeker tidak naik, dan itu sudah diteliti. Sudah dibuktikan secara apa namanya ilmu keilmuan sekarang ini. Subhanallah. Karena Nabi tidak mungkin salah.
Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Rasulullah mengajak kita kepada sesuatu yang tidak benar atau tidak bermanfaat. Pastilah yang diajarkan oleh Nabi SAW hal yang bermanfaat bagi kita. Para jamaah, kembali kepada hadis itu. Jadi ketika pentakziah atau pengiring jenazah itu sudah mulai meninggalkan area pekuburan, itu mayat dijadikan oleh Allah Ta'ala mendengar itu suara sandal-sandal terumpah-terumpah mereka. Di saat itulah datang dua malaikat Allah menghampiri dirinya, namanya Al-Munkar wan Nakir. Munkar Nakir. Kalau kita Munkar Nakir, Al-Munkar wan Nakir. Dua malaikat ini disebutkan dalam hadis mendudukkan mayat itu, didudukkan. Jangan begini, piye lek nglungguhne lah. Karena kita mengukur apa yang terjadi di alam akhirat dengan alam dunia ya jelas beda para jamaah. Kejadian itu di alam akhirat. Mayat sudah di alam akhirat, bukan di alam dunia. Kuburan yang kita lihat itu alam dunia. Ini yang menjadikan kelompok ateis mengingkari adab kubur. Karena kata mereka, lah buktinya itu kalau pas ada visum jenazah itu dibuka ya seperti tidak disiksa. Fir'aun itu lihat di mumi itu ya, diam saja tidak disiksa. Dia merasakan siksaan yang berat dalam alam kuburnya, bukan di yang terlihat kita di dunia. Itu alam dunia. Kita di alam dunia, Pak. Kalau pengen tahu ya masuk kubur dulu baru tahu nanti. Iya tak? Benar enggak? Kalau pengen tahu ya masuk kubur dulu baru tahu alam kubur bagaimana. Panjenengan nanti mboten. Ini gambaran Syekh di sini disebutkan di sini di kitab ini nanti. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan pendekatan supaya kita bisa paham. Takribul fahamnya, pendekatan untuk fahamnya adalah panjenengan pernah mimpi, tentu pernah, saya juga pernah mimpi. Mimpi hal yang menakutkan. Wajrih mboten. Bangun itu badan capek-capek enggak? Kok wesel keles kabeh, tak wakut, berkeringat dan seterusnya. Sebaliknya kita pernah mimpi hal yang membahagiakan. Bangun itu ya awak kok ya penak, bahagia, bareng golek dompete. Ketoke mimpi itu duit wake gak ono duitnya ya kan gitu. Nah mimpi itu di alam bawah sadar para jemaah, alam yang lain. Allah tunjukkan sebenarnya alam akhirat itu dengan alam mimpi. Tapi manusia seringkali mengingkari alam akhirat karena yang jadikan tolok ukur adalah apa? Alam dunia. Tidak bisa para jemaah. Tidak usah jauh-jauh, ibu-ibu mengalami ketika ibu-ibu hamil 9 bulan 10 hari, janin berada di alam apa Pak? Alam dunia atau alam rahim? Alam rahim. Dia hidup di sana. Mbuh dolanan nopo ning kono. Jadi mancal-mancal, nendang-nendang perut ibunya, mukul-mukul, muter-muter. Ada bayi itu 8 bulan sudah pas kepalanya di bawah. Tiba-tiba mau lahir muter dia. Kepalanya jadi di atas, sungsang. Iya para jamaah. Subhanallah. Itu alam. Masing-masing alam itu ada apa yang dilakukan makhluk di sana, termasuk alam akhirat, dan tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Kita lanjutkan. Setelah itu setelah didudukkan ditanya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, an rabbihi, ditanya tentang Rabbnya, siapa yang dia sembah. Wa dinihi, tanya tentang agamanya, agama apa yang dia peluk, dia anut dan dia ikuti ajaran-ajarannya. Wa nabiyihi, dan ditanya tentang nabinya, siapa nabi yang dia imani, siapa nabi yang dia pelajari ajarannya dan dia kerjakan ajaran-ajarannya, dia amalkan ajaran-ajarannya. Maka Syekh mengatakan fayuthabbitullahu, maka Allah meneguhkan, memberikan keteguhan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, bil qaulis tsabiti, dengan ucapan yang teguh. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Subhanallah berjemaah. Saya kadang-kadang pribadi saya kula niki nggih nate menangi piyambak. Bagaimana orang itu ketika mau meninggal dunia ternyata tidak jauh dari apa yang diperbuat selama hidupnya. Saya baru takziah pada jemaah, dapat cerita beliau itu
Dulunya guru kemudian menjadi pengawas. Ternyata mau meninggal itu apa yang diingat di masa lalu itu keluar semuanya. Jadi ketika mengigo itu yang disampaikan itu seperti rapat di Dignas dengan pengawas-pengawas yang lain gitu. Cobi umpomo awake dhewe kula panjenengan menika gawene misuh kinten-kinten badhe pejane sing diucapne napa? Naudzubillah. Lek gene ngimami niku sing diucapne ayat-ayat Al-Qur'an. Gene adzan sing diucapne bacaan adzan. Itu banyak di video-video, Pak. Orang mau meninggal yang dilafadzkan tuh ayat-ayat Al-Qur'an. Itu di bawah sadar itu mengucapkan sendiri itu, Pak. Orang mengigo itu. Subhanallah. Saya dulu juga pernah lihat sendiri, Pak. Waktu itu saya masih SMP atau SMA, ada tetangga saya mau meninggal. Itu ketika mau meninggal itu, naudzubillah ini, seperti orang ini loh, ngeplek nih kertu nih, plek, sampai menunggu itu, mbah nyebut mbah, disuruh apa nyebut kalimat-kalimat thayyibah, tidak bisa, plek di depan kita itu. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya ada seorang ibu. Ini nyata, saya dapat cerita langsung dari orang yang menunggui saat wafatnya. Ibu ini dulunya tidak pakai jilbab, nggih, mboten ngagem jilbab. Dulunya tidak kenal Islam, beliau orang umum. Kemudian derek pengawasan di sebuah masjid milik Hidayatullah Kediri. Ini saya ceritakan ini. Diajak ngaji sama ustadznya Hidayatullah, Bu ngawas nggih, urun. Diajari maos Quran, ngantos saged maos Quran sanajan dereng lancar. Terus jilbaban nutup aurat. Ben salat gangsal wekdal piyambake lek teng omah mengke mboten saged salat. Datang masjid Hidayatullah mriku salat, gangsal wekdal teng mriku. Salat 5 waktu di situ. Ketika mau meninggal para jemaah, subhanallah. Dimudahkan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Padahal taubatnya itu baru belum lama para jemaah. Ternyata Allah menghendaki meninggalnya dengan indah sekali para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lisannya itu mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, yang itu menjadi harapan kita setiap muslim ketika kita nanti meninggal dunia. Kalimat-kalimat yang indah yang diucapkan oleh seorang hamba. Jadi apa yang disampaikan Syekh ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 93 kalau tidak salah. Suratnya surat Al-An'am para jemaah. Al-An'am ayatnya 93. Nanti bisa dicari. Allah berfirman, saya nukilkan di sini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah berfirman, yuthabbitullah, Allah memberikan keteguhan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, bil qauli tsabiti, dengan ucapan yang teguh. Di mana para jamaah keteguhan itu? Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Ini rata-rata ahli tafsir mengatakan keteguhan yang diberikan oleh Allah di kehidupan dunia itu yaitu menjelang meninggal, ketika sekarat itu diberi keteguhan itu. Jadi ketika sekarat itu diberi keteguhan. Wingi nggih wonten para jamaah, berapa hari yang lalu saya tadi baru menemui orangnya sendiri, tapi yang cerita istrinya beliau dulu itu tukang gini, tahu nggih, tukang gini, tukang napa nih, ngeten iki napa nggih? Pokoknya maksiat wis. Ya Allah. Tobat, Pak. Tobat. Sekarang gangsal wekdal, sak menika gangsal wekdal menika tidak masjid. Salat derek pengaosan, Masya Allah. Lah pinten dinten kepekan itu uji sakit, gerah, mungkin nggih efek dari efek dari maksiat dulu. Itu ketika sakit dalam kondisi parah, dalam kondisi lemas badannya, boleh dikatakan kalau orang itu sudah merasa sekarat, dia ingatan, ya Allah,
menyenai panjenengan kersakaken kula jenengan pundhut kula kanthi kahanan sing sae. Masyaallah. Intine ngoten niku. Pokoknya dia pengen diwafatkan dalam keadaan yang baik, masyaallah. Dan tidak ada keluhan kata-kata keluhan apapun. Orang misuh-misuh padahal dulu tukang ini, tapi sudah tobat, Pak. Kalau sudah tobat Allah berubah. Subhanallah. Ini terjadi. Betul-betul diberi keteguhan, itu namanya keteguhan dalam kehidupan dunia. Nah, keteguhan di kehidupan akhirat adalah bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Itu keteguhan di akhirat. Yang mana dia akan mengucapkan, ya, di sini Allah mengatakan wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat kezaliman. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sebagaimana yang Dia kehendaki. Syekh mengatakan fayaqulu, maka seorang yang diberi keteguhan itu dia akan menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang teguh. Rabbi Allah, sesembahanku hanyalah Allah. Wa dinil Islam, agama yang aku anut dan aku jalani ajaran-ajarannya hanyalah agama Islam. Wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhillullahu dzalimin, namun Allah menjadikan sesat orang-orang yang zalim. Fayaqulul kafir, maka orang yang kafir kepada Allah ketika ditanya dengan pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu, dia menjawab la adri, aku tidak tahu jawabannya. Wa yaqulul munafiqu, kemudian orang munafik, awil murtabu, dan juga orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang masih ragu-ragu dengan kebenaran Islam, mereka menjawab la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa, aku dulu pernah mendengar manusia yaquluna, mereka mengucapkan syai'an, sesuatu, fakultuhu, maka aku pun ikut-ikut saja. Jadi tiga kelompok ini tidak bisa menjawab, orang kafir, orang munafik, dan orang yang masih ragu-ragu. Tapi orang yang beriman yang yakin bisa menjawab Rabbi Allah, walaupun tidak bisa bahasa Arab, Pak. Disebutkan oleh para ulama, sekalipun yang menjawab itu tidak bisa bahasa Arab, tapi kalau dia adalah orang-orang yang beriman, yang mau belajar agamanya, mempelajari agamanya, mau mengamalkan agamanya, fa insyaallah nanti di akhirat dia termasuk orang yang dimudahkan menjawab Rabbi Allah, sesembahanku hanyalah Allah, dinil Islam, agamaku Islam, wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah yang disebutkan dalam hadis seputar fitnah kubur itu banyak hadisnya, para jemaah. Banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadisnya rata-rata diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sehingga tidak perlu diragukan lagi kesohihan hadisnya, karena Bukhari Muslim muttafaqun alaih rata-rata. Berjamaah itu tadi persinggahan pertama di alam akhirat, yaitu pertama adalah ketika masuk kubur dia ditanya dengan pertanyaan tiga tersebut. Ada hadis yang lain pertanyaannya tambah satu, wa ma amaluka, dan menurut para ulama tidak bertentangan dengan hadis ini. Ini adalah pertanyaan inti. Pertanyaan tambahannya adalah ditanya apa amalan yang kamu perbuat selama kamu hidup di dunia. Itu juga ditanyakan. Maka dari itu para jamaah, apabila kita dulu sempat atau pernah berbuat maksiat dan mungkin dulu belum mengerti agama kita dengan baik, ya segera bertobat. Insyaallah seperti kejadian menimpa ibu tadi, Masya Allah, saya insya Allah mendoakan beliau husnul khotimah, karena melihat sebelum meninggal rajin beribadah, kemudian ketika meninggalnya pun kalimat-kalimat thayyibah yang diucapkan. Itu insya Allah orang yang meninggalnya husnul khotimah, insya Allah. Dan itu tidak mudah para jamaah, tidak mudah untuk itu. Thayyib. Sekarang yang kedua, al-ba'u, yang akan terjadi sesudah kematian, sesudah pertanyaan adalah adzabul qabri. Yang akan terjadi adalah azab kubur, siksa kubur, wa naimuhu, dan nikmat kubur. Ada yang diazab, disiksa selama di kuburnya, dan ada yang diberi nikmat. Para jamaah, kalau badhe tanglet nggih, teng kuburan niku pinten tahun gitu.
Wonten sing mangertos. Pinten tahun Bapak-bapak, kinten-kinten kula panjenengan mangke lek teng kuburan pinten tahun. Ya sak suwene ngenteni kiamat, sak dangune kula panjenengan ngentosi dinten kiamat. Lek kiamate ndang mboten napa-napa, lek mboten ndang. Nun sewu. Bapak-bapak lan ibu-ibu, siang-siang benter medal tol numpak mobil roda papat lajeng AC-ne dumadakan pecah. Bentar mboten niku? Benter. Perjalanan jek 300 kilo. Niku betah napa mboten kinten-kinten? Padahal perjalanan 300 kilo niku pinten jam kinten-kinten? Gangsal 6 jam nggih. Gangsal 6 jam lah, lek tol nggih rada cepet. 5 jam kirang langkung gangsal jam. Niku kula panjenengan pun boten betah. Bagaimana dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala? Bukan jam para jemaah. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Selama seorang menunggu datangnya kiamat disiksa terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang mendapatkan nikmat, dia bahagia dengan nikmat. Dan sering saya sampaikan para jemaah, ngeten nggih, cara mikirnya itu, cara berpikirnya begini. Kalau seorang itu tidak mau beriman, itu di dunia belum tentu bahagia. Jadi kalau seorang itu memilih jalan kekafiran, belum tentu di dunia bahagia lagi. Belum tentu. Di dunia belum tentu bahagia, belum tentu dia hidupnya cukup kaya, belum tentu. Kalau dia milih kafir, di akhirat sudah pasti sengsara. Ini keyakinan kita umat Islam. Kalau kita milih jadi orang Islam, insya Allah dunia bahagia, akhirat bahagia. Dan bahagia di dunia itu tidak mesti dengan banyaknya harta. Tidak mesti, Pak. Bukan mesti. Sekarang begini, kita uangnya banyak para jamaah, uangnya banyak, penghasilannya besar, tapi dokter sudah berfatwa bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi daging-dagingan, banyak minyak, mengkonsumsi banyak garam, apalagi Pak, kacang-kacangan, gula, apalagi, pokoknya banyak. Hampir semua makanan tidak boleh dikonsumsi. Padahal uangnya banyak, rumahnya saja lebih dari satu, kendaraannya pun demikian, punya toko, punya pabrik, rekeningnya lebih dari satu. Apa yang bisa membuat dia bahagia? Mobilnya tidak bisa dinaiki, Pak. Wong dia sekarang terbaring di rumah sakit, diinfus, dipasang kateter, dipasang ini. Apa yang bisa membuat bahagia, Pak? Tapi ada sebagian dari saudara kita penghasilannya pas-pasan. Ya apa yang didapatkan di pagi dan siang itu yang dimakan besok. Jualan laku dapat uang 50.000 bersih, besok dimakan habis, cari lagi lusa. Seperti itu. Tapi hidupnya bahagia, Pak. Setiap pengajian ono suguhan apa ae mlebu weteng ya, gorengan mlebu, napa malih? Keripik mlebu, sembarang iso dimaem. Bahagia mboten niku? Bahagia. Maka sebenarnya kita ini yang kita cari apa? Kalau kita memilih jalan kekafiran, belum tentu bahagia, belum tentu mendapatkan bahagia. Kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata diuji dengan sakit, orang beriman itu bisa menerima kondisi itu. Kalau orang tidak beriman tidak bisa menerima, Pak. Stres dia. Diuji sakit itu stres. Kalau orang beriman tetap pergi ke masjid, tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia syukuri saja. Wis rapopo, aku kon mangan telo wis rapopo, yang penting sehat. Tetap bisa menerima keadaan dia. Wis duitku tak nggih sedekah wis, angge infak, tanggi wakaf, tanggi bantu anak yatim, tanggi nyekolahne ponak-ponakanku. Aku wis tuwuk lek makan iwak wedhus mbiyen, sate wedhus wis tuwuk aku wisan. Saiki tak nggih bantu ponakan-ponakanku enten. Bapak niku nembe pensiun. Rumiyin dinas wonten DLLAJR, sanes panjenengan wonten. Kathah polisi ngaji kali kula kuwathah. Ngendikan, Ustaz,
Kula niku pun pensiun ya. Alhamdulillah duitnya kuatan niku. Sampai kagungan kos-kosan. Kula pengin ya tero kula niku kula damel sing sae Ustaz. Kula umpami nyekolahne ponak-ponakan dos pundi? Wah, sae niku Pak. Masyaallah. Sekolahne ponak-ponakane, putu-putune disekolahkan, masyaallah. Barokah Pak. Apa yang kita cari kalau kita sudah pensiun semuanya punya Pak? Kalau bukan kita mencari kehidupan yang lebih membahagiakan kita di akhirat. Di sini Syekh mengatakan fayakunu lidzalimin, maka akan terjadi bagi orang-orang yang zalim minal munafikin, dari kalangan orang-orang munafik, wal kafirin, dan orang-orang kafir akan tertimpa apa? Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 93, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, dan seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dalam keadaan sekarat kematian. Ghamarat artinya sekarat, beratnya menghadapi kematian. Wal malaikatu basitu aydihim, sedangkan malaikat-malaikat Allah membentangkan tangan-tangan mereka, memukuli mereka. Dalam tafsir disebutkan membentangkan tangan itu maksudnya adalah bidzarbi lahum, memukuli mereka. Makanya orang-orang yang sekarat yang tidak beriman itu napa nggih basa Jawane lek mboten salah oyeng. Preso nggih. Kula nate niku pas tesik alit, tapi kula tesik saking kewedene karena saya ketakutan itu, saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang itu. Ya setengah trauma itu. Jadi tetangga masjidnya kakek saya itu mau meninggal, sudah sepuh dia, sudah 70 lebih, tidak beriman, bukan orang beriman. Tiba-tiba terdengar suara itu seperti gelodak begitu. Nah kita langsung menghampiri yang dekat masjid. Kita waktu itu masih kecil, masih di masjid. Biasanya pada maghrib kita ngaji TPA, dulu belum ada TPA namanya, ngaji Quran begitu. Turutan dulu namanya, ngaji turutan. Qaidah Baghdadiyah itu. Langsung saya dengan teman-teman itu, lupa saya berapa orang para jamaah, langsung menghampiri rumah itu. Ternyata yang suaminya sekarat, anak-anaknya tidak ada, istrinya bingung menghadapi sekarat itu. Akhirnya sama istrinya dikunci di dalam kamar karena dia itu gerobak. Ketika saya sampai sudah dikunci, jadi kami tidak melihat apa yang terjadi di dalam kamar, tapi suantene itu suaranya gerobak. Setelah sudah tidak ada suara, dibuka, dia sudah meninggal. Kamar itu seperti kapal pecah Pak, berantakan. Dan ini terjadi, kita melihat dengan saksi matanya. Saya masih hidup, dan insya Allah teman-teman saya juga masih hidup banyak yang menjadi saksi mata ketika itu. Kamar itu seperti kapal pecah, berantakan, karena tidak beriman kepada Allah. Dan ini ayatnya, seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dalam keadaan sekarat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal malaikatu, sedangkan malaikat-malaikat Allah itu basitu aidihim, mereka membentangkan tangan-tangan mereka, memukuli si orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Kata para ulama, hatta takhruja anfusuhum, hingga keluarlah jiwa-jiwanya orang-orang tersebut, nyawa-nyawanya. Jadi sampai keluar nyawa-nyawanya para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian min ajsadihim, dari jasad-jasad mereka. Jadi dipukuli, makanya mereka itu kan oyeng. Ketika meninggal itu oyeng karena dipukuli malaikat sampai keluarnya nyawa dari jasadnya. Malaikat mengatakan, akhriju, keluarlah kalian. Akhriju, keluarkan oleh kalian anfusakum, jiwa-jiwa kalian. Al yauma, pada hari ini, tujzauna, kalian diberikan balasan, adzabal huni, dengan azab yang menghinakan, yang merendahkan. Bima kuntum taquluna Allah, disebabkan kalian dahulu berkata-kata atas Allah ghairal haqqi, yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian terhadap ayat-ayatnya Allah kalian takabur, tidak mau mengimaninya. Surat Al-An'am. Mohon maaf,
ingkang kala wau sanes Al-An'am nggih, sing kala wau yusabbitullahu itu surat Ibrahim ayat 27. Yang ini surat Al-An'am ayat 93. Kalau yang tadi yang saya baca yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah wa yudhillahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha, itu surat Ibrahim 27. Kalau yang ini surat Al-An'am 93. Jadi pengalaman pribadi kula niki kadang-kadang saya takut sekali, ya Allah. Orang mati itu seperti itu. Digepui malaikat, pukuli oleh malaikat. Dan kita tidak melihat, Pak. Tapi orang itu merasakan karena lihat dari oyangnya itu loh, Pak. Oyang. Jadi ada yang sampai itu ngapunten. Tapi kita tidak boleh memastikan, tapi itu tanda saja, tanda. Memastikan tidak boleh, kita tidak tahu juga. Jadi ada yang sampai tangan kakinya itu diikat empat-empatnya, saking oyengnya, Pak. Dan tidak bisa diikat sembarangan, harus diikat di apa? Bayang apa? Ranjang yang besi itu, supaya tidak bisa gerak itu. Jadi ranjang kayu itu poklek digini kan tuh bisa ambiar, Pak. Sampai seperti itu. Dan cerita-cerita begitu tuh ada di masyarakat. Jadi oyengnya luar biasa, naudzubillah, itu mana naudzubillah. Niki senes film Hidayah Ilahi apa itu namanya? Film apa niku? Apa sing iku lho? Azab no film azab lho apa? Bukan itu nyata. Kalau film lah gawean, walaupun kadang-kadang ada kisahnya terus difilmkan. Tapi ini nyata di sekitar kita terjadi pada jemaah. Betul-betul disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya. Jadi ketika sekarat sudah dipukuli oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sampai ruhnya keluar. Jadi disebutkan dalam ayat ini sampai ruhnya keluar. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, wa qala ta'ala fi ali fir'auna, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 47. Ayat 46. Allah berfirman dalam surat apa para jemaah? Ghafir ayat 46. Surat Ghafir ayatnya nomor 46. Mari kita simak tentang Fir'aun dan keluarganya yang tidak mau beriman kepada Nabi Musa, tidak mau beriman kepada Nabi Harun, bahkan memusuhi Nabi Musa dan Harun, bahkan berencana untuk membunuh Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha, neraka ditampakkan kepada mereka ghuduwan wa asiyya, di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi pagi, petang, pagi, sore ditampakkan neraka kepada mereka. Wa yauma taqumus saah, dan kelak pada hari kiamat, kelak nanti ketika terjadinya kiamat, Allah berfirman kepada malaikat-malaikat Allah, adkhilu, masukkanlah oleh kalian wahai malaikat, ala fir'auna, Fir'aun dan keluarganya, asyaddal azab, ke dalam azab yang paling beratnya, ke dalam azab yang paling beratnya. Karena di dunia ini tidak ada manusia sekafir Fir'aun. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang mengaku Tuhan seperti Fir'aun. Jadi tidak ada manusia sekafir Fir'aun, dan tidak ada manusia sejahat Fir'aun. Setiap bayi laki-laki dibunuh. Ya, tidak ada manusia sejahat apa? Fir'aun para jemaah. Setiap bayi laki-laki dibunuh. Thayyib. Oleh karena itu, di antara manusia yang boleh dilaknati adalah Fir'aun ini. Jadi Fir'aun itu boleh dilaknati, didoakan dengan doa-doa buruk boleh. Karena apa? Saking buruknya manusia ini. Fir'aun itu gelar para jemaah ya, bukan nama. Namanya diperselisihkan. Tapi rata-rata ahli sejarah mengatakan Fir'aun yang menjadi musuhnya Nabi Musa, yang hidup sezaman Nabi Musa itu Ramses kedua. Rata-rata ahli sejarah mengatakan itu, walaupun ada perbedaan pendapat. Fir'aun itu gelar seperti Kaisar itu gelar. Ada yang namanya Heraklius, ada Kaisar siapa. Sama dengan Kisra itu gelarnya Raja Persia. Namanya banyak. Ya, nama-namanya banyak. Sama dengan Najasyi itu juga gelar. Namanya bukan Najasyi itu gelar raja di Habasyah, di Ethiopia di masa lalu. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini tadi ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji terkait dengan kejadian yang akan terjadi sesudah hari kiamat ya. Saya bacakan satu hadis sebagai penutup supaya kita membaca ayat dan membaca hadis sehingga barokah lebih banyak kita dapatkan dalam pengajian malam hari ini, apalagi pengajian ini hanya sebulan sekali karena sudah masuk waktu salat Isya. Wa fi sahihi Muslimin, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, min hadithi Zaid bin Thabitin, dari hadisnya sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, falaula an la tudafinu, seandainya, andaikan aku tidak mengkhawatirkan kalian tidak menguburkan mayat-mayat yang mati di antara kalian, la da'autullaha, niscaya aku akan berdoa kepada Allah. Seandainya, kata Nabi, aku tidak khawatirkan kalian tidak mengubur mayat-mayat di antara kalian, niscaya aku akan berdoa kepada Allah, an yasma'akum, an yusmi'akum, untuk Allah memperdengarkan kepada kalian, an yusmi'akum, untuk Allah memperdengarkan kepada kalian, min adzabil qabri, dari azab kubur, alladzi asma'u minhu, yang aku dengar azab kubur itu dari kubur. Tapi Rasulullah tidak jadi berdoa. Kenapa? Khawatirnya orang-orang tidak mau mengubur mayat. Akhirnya ditunggu dulu sampai didengar apa? Azabnya. Kalau seandainya ya Rasul berdoa kepada Allah, kita bisa mendengar, Pak. Tapi dua makhluk ini tidak bisa mendengar. Jin dan manusia tidak bisa mendengar. Jadi selain jin dan manusia siapa? Malaikat bisa mendengar. Makhluk-makhluk manusia, tumbuhan itu bisa mendengar semuanya. Dan ini sudah sering ya. Coba panjenengan nggih. Jenengan ngasto pitik atau bawa kambing lah, kambing. Bawa ke kuburan, lewatkan di kuburan. Kalau dia mengembik ketakutan, berarti lewat di kubur yang di situ, di bawahnya disiksa. Dulu di zaman Nabi sering itu. Kuda tiba-tiba larat apa? Langsung naik, takut-takutan. Karena di kubur itu penghuninya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan bisa mendengar, Pak. Ayam, kuda dan seterusnya. Tapi kita dijadikan tidak bisa mendengar. Tsumma aqbala biwajhihi. Kemudian Nabi menghadap kepada para sahabat dengan wajahnya beliau yang mulia. Faqala, beliau bersabda, ta'awwadhu billahi min adzabil qabri. Wahai para sahabat, berlindunglah kalian semuanya dari adab Allah, min adzabin nar, dari adab neraka. Qalu, mereka berkata, na'udzu billahi min adzabin nar, kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Faqala, kemudian Nabi bersabda lagi, ta'awwadzu billahi min adzabil qabri, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Kalau tadi siksa neraka, sekarang siksa kubur. Qalu, para sahabat berkata, na'udzu billahi min adzabil qabri, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur, siksa kubur. Qala, Nabi bersabda lagi, ta'awwadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, berlindunglah kepada Allah dari berbagai macam fitnah. Fitnah itu ujian di akhir zaman, apa yang tampak dari fitnah itu maupun apa yang tersembunyi. Qalu, mereka berkata, na'udzubillahi minal fitan, kami berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Qal, kemudian Nabi bersabda, ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah ujian munculnya dajjal. Qalu, mereka berkata, na'udzubillahi min fitnatid dajjal, kami berlindung kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Jadi disunahkan kita berlindung dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah yang terjadi di dunia yang tampak maupun yang tidak tampak, dan dari fitnahnya dajjal, kemunculannya dajjal. Para jamaah, hadisnya rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 7142. Hadisnya sahih, disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kalau sudah sholat, apa yang kita baca, Pak? Sesudah sholat, sesudah baca tahiyat sebelum kita salam, setelah kita mengatakan innaka hamidum majid, kan kita disunahkan berlindung dari 4 perkara. Apa itu? Allahumma inni
a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sama dengan di situ tapi ada perbedaan sedikit saja. Ya ta? Allahumma inni a'udzubika min min adzabi jahannam. Sungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, berarti azab neraka. Wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian hidup dan ujian mati, ujian kematian. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Dan dajjal itu disebut al-masih alasannya dua. Yang pertama, dia itu mata sebelah kanannya dihapus oleh Allah, diusap oleh Allah sehingga tinggal putihnya, tidak bisa melihat lagi, matanya buta sebelah. Jadi dajjal itu bukan mata satu para jemaah. Dalam hadis dajjal itu mata dua. Dajjal mata satu itu dajjal versi komik. Kita tidak berdasarkan komik anak-anak itu. Komik anak-anak itu tidak mendidik kadang-kadang. Jadi siksa neraka digambar begini, itu tidak ada dasarnya, itu hanya lukisan aja, tidak ada dasarnya. Lebih mengerikan daripada lukisan itu para jemaah. Kemudian dajjal disebut al-masih karena dia itu mengusap seluruh permukaan bumi. Jadi selama hidup 40 hari di bumi, itu seluruh bumi pernah diinjak oleh dajjal. Pernah diinjak. Ya mudah-mudahan kita tidak dipertemukan dengan dajjal, tidak ada yang bisa selamat dari fitnahnya apa? Dajjal. Demikian bisa disampaikan. Kula matur nuwun dumateng takmir Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang ingkang sampun paring panggenan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Lan ugi matur nuwun sanget dumateng Bapak lan Ibu ingkang sampun karaya-raya kersa rawuh wonten ing pengajian pengaosan ing dalu menika. Mugi-mugi sedayanipun diparingi kesehatan, ilmu ingkang sampun dipun pelajari sareng-sareng wau dipun dadosaken ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Nasrum minallah. Nasrum minallah ini siapa sih yang biasa ngucap ini? Nasrum minallah, fastabiqul khairat. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah niku biasane lek mboten diucapkan pemuda Muhammadiyah nggih bapak-bapak Muhammadiyah. Kalau kiai-kiai NU wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Loh, jangan diremehkan loh doa ini. Saya alhamdulillah ya belum mendapatkan kiai besar loh, bukan orang ngaku kiai besar yang punya pesantren yang murtad, belum ada. Karena selalu berdoa dengan doa ini, wallahul muwafiq, Allah yang maha memberi taufik ila aqwamit thoriq, menuju jalan yang paling lurusnya. Jadi jangan diremehkan. Nasrul minallah itu termasuk doa, Pak. Pertolongan itu hanya dari siapa? Allah. Di mana? Di dunia, di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Ini doa semuanya ini, tapi kita sering kadang-kadang meremehkan ya. Doa semuanya ini. Jadi para kiai kita, ustaz-ustaz kita itu semuanya punya peran dalam doa untuk kaum muslimin. Ini saya ingatkan kenapa para jamaah? Karena kula piyambak nggih, mboten usah panjenengan, kula piyambak. Ini berkat jasanya para ustadz dan para kiai. Kula niku pendidikan formal kuatah dididik oleh ustadz-ustadz Muhammadiyah. Pendidikan pondok pesantren kula 12 tahun tentang pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Saya 12 tahun dididik oleh para kiai. Apalagi di keluarga saya sendiri, kakek saya dari ibu, kakek dari ibu itu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri tahun 85-90. Nenek saya putranya Kiai Nahdlatul Ulama. Jadi kita ini dididik oleh dua ormas besar, tidak bisa dipungkiri para jemaah. Adapun kekurangannya kita perbaiki sedikit-sedikit, namanya manusia punya kekurangan. Tidak mungkin manusia itu sempurna. Kita perbaiki. Tapi mereka telah berjasa untuk bangsa ini, didik agamanya. Yang satu ya para jemaah didik lewat pendidikan formal. Yang satu didik lewat pendidikan apa? Agama di pesantren. Kalau tidak ada pesantren-pesantren yang dikatakan pesantren sunnah kan baru-baru, dulu pesantren ya pesantren tradisional yang mengajari kita bahasa Arab, baca kitab ya pesantren tradisional semuanya. Tanpa didikan dari beliau-beliau itu kita mustahil kenal Islam. Nah, yang kurang dari generasi terdahulu mari kita cukupkan sekarang, kita sempurnakan. Tugas kita untuk menyempurnakan para jemaah. Apa yang kurang dulu, mungkin kurang ini disempurnakan. Begitu yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus tanpa melupakan jasa dari tokoh-tokoh besar dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Ini saya sampaikan pada generasi muda saiki. Generasi muda sekarang ini kayak gua ya, kayak pinter-pinter dewi. Padahal belajarnya dari Syekh Google radhiyallahu anhu. Belajar dari Syekh Google radhiyallahu anhu. Ilmu dari WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram. Ilmu dari kiai, dari ustadz belajar langsung.
belajar maca kitab, belajar ini. Tanpa begitu hilang keberkahannya para jamaah. Makanya lihat anak-anak muda yang pintar agama sekarang isinya debat amale kurang, gak tahu tahajud tapi debat gak tahu puasa sunnah debat Tapi kalau orang-orang tua ini Masya Allah, sholat jamaahnya rajin, tahajudnya rajin, puasa sunnah rajin, baca Quran rajin, debat no debat. Kyopo aku mau didebat nih, aku mau dilakoni, ditindak nih, ngoten nggih. Mengatakan saged diaturaken, mugi-mugi manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.